Puji Tuhan, kita masih boleh berbakti pada Tuhan dalam suasana pandemik masih mewabah di negara kita. Kiranya Tuhan sendiri menyertai kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari, setia berbakti pada Tuhan. Sore hari ini saya bersyukur kepada Tuhan masih diberi kepercayaan untuk bawa renungan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan yang bekerja memakai bibir mulut, tutur kata hati saya menjadi seorang berkat bagi saya maupun yang mendengarkan. Oleh sebab itu, mari kita sebelum mulai kebaktian masuk dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu bersyukur dan terima kasih Kau sudah memberkati anak-anak-Mu sampai saat ini. Walaupun masalah silih berganti dalam hidup kami masing-masing, tapi kami yakin penyertaan-Mu dalam hidup kami tetap berada. Tolong Tuhan, ampuni segala dosa kami, sucikan, kuduskan. Ingatlah selalu penyertaan dari Tuhan. Ingatlah selalu adanya hari ini semua kasih karunia Tuhan. Sucikan, kuduskan, tetap memegang teguh firman-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, pokok suara Tuhan. Biarlah Kau sendiri memberi bicara kepada kami, tuntun kami jalan kebenaran, supaya kami boleh lewat hari dunia ini dalam pimpinan Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan sore hari ini dalam tangan Tuhan, mulai awal akhir kami serahkan kepada Tuhan. Berkati firman-Mu. Di nama Yesus hamba sudah berdoa dan syukur. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kuasa Allah, Kau lalai ditolong saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi
Sore hari ini saya membawa renungan melalui kitab Habakuk. Kitab Habakuk cuma 3 pasal. Tetapi seringkali diberitakan oleh hamba Tuhan tentang kesetiaan Habakuk melayani Tuhan dalam keadaan yang tidak baik. Kitab Habakuk menceritakan pelayanan Habakuk di zaman akan berakhirnya kerajaan Yehuda yang dipimpin Raja Yoyakim bersama-sama Nabi Yeremia, Sefanya, dan lainnya untuk memberitahukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang tentang kerajaan Yehuda yang dipimpin Raja Yoyakim. Sebab raja dan rakyatnya meninggalkan Tuhan dengan berbakti kepada berhala-berhala bangsa setempat dan berhala bangsa lain. Maka Tuhan murka kepada bangsa Israel. Mulai dihancurkan kerajaan Israel bagian utara. Dan selanjutnya bagian selatan yang dipimpin oleh Raja Yehuda, yaitu Raja Yoyakim. Sebelum terjadinya masalah tersebut, Tuhan memberi penglihatan kepada Nabi Habakuk akibat tidak setianya bangsa Israel berbakti pada Tuhan, meninggalkan Tuhan yang sudah memberkati bangsa dan negaranya. Pada waktu itu Israel dalam keadaan sulit, kejahatan merajalela, keamanan tidak terjamin, penjabatnya korupsi, ekonomi lesu, tidak ada keadilan. Dalam keadaan demikian raja dan bangsa Israel Selatan tidak bertobat setelah dapat peringatan dari nabi-nabi Tuhan, malah makin berbuat dosa dengan berbakti kepada ilah-ilah lain. Akhirnya Tuhan membuang bangsa ini, membiarkan bangsa lain menguasai bangsa Israel, yaitu bangsa Kasdim, kerajaan Babel. Walaupun demikian, Tuhan tetap memegang janjinya yang disampaikan kepada nenek moyangnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Tuhan akan tetap memberkati keturunannya asal mereka bertobat, kembali ke jalan kebenaran, dan setia berbakti kepadanya, dan memegang teguh Taurat yang diajarkan dan hidup dalamnya, maka Allah akan menyertai umatnya. Tuhan akan mengampuninya. Janji Tuhan ya dan amin. Kasih setianya tidak berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Maka Allah memakai nabi-nabi untuk berbicara kepada bangsa Israel yang berdosa supaya bertobat. Tapi karena kekerasan hati bangsa ini tidak mau mendengar teguran dan bertobat, maka Allah membiarkan mereka binasa. Bagaimana situasi keadaan dunia saat ini? Mari kita melihat Lukas 17:26-27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datang air bah dan membinasakan mereka semua. Ini terjadi di dalam Kejadian pasal 6 ayat 11-12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tetapi sebelum itu akan terjadi, lihat kita Lukas 21 ayat 10-11. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan,
dan anak akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini disampaikan oleh Tuhan Yesus menjelang akhir hidupnya di dalam dunia, memberi nasihat dan teguran kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya bahwa penderitaan akan lebih banyak dialami manusia pada dosa yang dilakukan manusia. Maka Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya. Lukas 21:36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Supaya murid-muridnya jangan gentar dan takut apa yang akan terjadi seperti zaman Nuh. Sebab dunia akan dibinasakan dengan api. Ini firman Tuhan sebelum dia meninggalkan dunia. Kita tahu keadaan dunia saat ini. Banyak yang sudah terjadi oleh nubuat Tuhan Yesus. Lebih-lebih pada saat pandemi COVID-19 yang meraja di seluruh dunia. Banyak manusia hidup dalam ketakutan. Tapi firman Tuhan tetap diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, supaya banyak orang bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Allah begitu mengasihi dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Allah mengutus putranya Yesus datang ke dunia, mengabarkan kabar keselamatan dan mujizat-mujizat yang dilakukan. Masih banyak orang tidak mau percaya, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Walaupun mengalami kematian, pada hari ketiga bangkit dari kematian dan masih hidup bersama-sama dengan murid-muridnya dan pengikutnya selama 40 hari, lalu naik ke surga. Yesus berpesan kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya tetap setia dan beritakan Injil ke seluruh bumi, supaya banyak orang bertobat dan memperoleh hidup yang kekal pada Yesus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus tahu keadaan kita masing-masing yang hidup dalam dunia yang penuh dosa ini. Maka Tuhan mengutus Roh Kudus tinggal bersama-sama kita untuk memberi kekuatan untuk menghadapi segala percobaan. Oleh sebab itu, adanya kita hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Menghadapi segala gelombang hidup kita harus selalu hidup dalam kebenaran firman-Nya, setia, taat, dan patuh perintah-Nya, hidup suci dan kudus, maka Tuhan akan memimpin dan memelihara hidup kita sampai akhir zaman. Kiranya renungan sore hari ini memperingatkan saya dan Jemaat Immanuel Lawang, setialah mengikut Yesus dan berbakti kepadanya, hidup dalam kebenaran firman-Nya, maka kita bisa berdoa seperti Nabi Habakuk, juga nyanyian Bani Korah yang dicatat di Mazmur 46 ayat 2-4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Aku tetap setia mengikut Tuhan. Aku tidak takut, sebab Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu aku tidak takut. Seperti Habakuk dalam doanya, Habakuk 3:17-19. Sekalipun ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku,
Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Bagaimana tanggapan saudara-saudara dan saya menghadapi situasi yang tidak dapat diprediksi, baik atau buruk, susah atau senang? Kiranya kita berjanji kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari kematian kekal, tetap memuji Tuhan seperti doa yang disampaikan Nabi Habakuk itu. Ya Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak tebusan-Mu. Berilah kekuatan iman yang teguh, peka suara Tuhan, setia dan taat, dan patuh firman Tuhan. Berilah kesehatan yang prima, dan kesucian hidup, tetap setia berbakti padamu, dan hidup dalam kebenaran firman. Mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidupku. Hidup boleh memancarkan kebenaran firman-Mu. Melalui hidup kita, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu pada sore hari kami diingatkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Asal kita semua tetap setia berbakti pada Tuhan, taat perintah-Mu, hidup dalam kebenaran firman-Mu, maka Tuhan akan memberkati kita. Seperti Engkau sudah memakai Habakuk sebagai saluran berkat untuk merata keselamatan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Demikian juga Engkau memakai kami semua jadi berkat bagi keluarga, bagi pekerjaan, bagi orang sekitarnya. Lalu kita, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Tolong Tuhan, ampuni dosa kami, iman yang lemah yang terus teguhkan, perbarui, sehingga kami senantiasa boleh mengucap syukur, memuji, menduduh Tuhan. Seperti Habakuk berdoa kepada Tuhan, walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, hasil sawah ladang tidak mencukupi kebutuhan kita, kambing domba terhalau dari kurungan, sapi lembu tidak ada di kandang. Tapi aku tetap mau beria-ria dalam Tuhan, mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan. Bapak itu berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu dan jemaat-Mu Immanuel, dapat melalui dunia fana ini dalam pimpinan Tuhan. Teguhkan iman percayaan kami, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amus doa dan bersyukur. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan setiap pokok doa kita di hadapan Tuhan, dan saya akan memandunya. Yang pertama, kita akan berdoa untuk jemaat yang sampai hari ini masih mengalami kelemahan tubuh ataupun dalam proses kesembuhan. Mari bersama-sama kita doakan supaya mereka semuanya tetap dalam penyertaan Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersama-sama berdoa untuk jemaat-Mu yang sampai hari ini masih lemah tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Chandra Surya, untuk Ibu Suprapti. Kami juga berdoa untuk Bapak Heri Cahyanto, untuk Ibu Isa, untuk Ibu Arimandang, Bapak Iswah Yudi, Ibu Herti, dan Bapak Edi Suhartono, Jemaat Pos PI Donomulyo. Kiranya Tuhan Kau yang menolong mereka, memberikan kekuatan, dan Tuhan juga memberikan kesembuhan. Biarlah hari-hari boleh dijalaninya dengan baik bersama dengan Tuhan, dan biarlah mereka semuanya juga terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat Tuhan yang sedang sakit, keluarga yang boleh dengan setia ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang memberikan kesabaran, Tuhan juga yang memberikan kemurahan hati untuk bisa menjaga, merawat, serta menemani akan saudara-saudara kami yang sedang sakit ini dengan kasih yang daripada Engkau.
Biarlah mereka semuanya juga akan terus dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang dalam kondisi lemah tubuh, dan juga bagi jemaat yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, hanya kepada Engkau. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk jemaat yang sudah lanjut usia. Kiranya kita mengingat mereka semuanya di dalam doa, dan kita juga akan terus memohon kepada Tuhan supaya jemaat yang sudah lanjut usia juga akan terus dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Berdoa untuk Bapak Ibu Isa, untuk Bapak Ibu Winarto, Bapak Ibu Heri Cahyanto. Kami berdoa untuk Bapak Adi Wikartono, berdoa juga untuk Ibu Maria, berdoa untuk Ibu Paulus Suryatika, untuk Ibu Suratman, untuk Bapak dan Ibu Arimandang. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Edi. Kami juga berdoa untuk yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan, Kau yang memberkati mereka. Tuhan, Kau yang menolong mereka. Tuhan juga yang akan menjaga, melindungi keseharian mereka. Walaupun mereka sudah usia lanjut, kami percaya Tuhan Kau yang akan terus memberikan kekuatan. Tuhan juga yang akan terus memberkati mereka semuanya. Bersama-sama dengan keluarga yang ada bersama-sama dengan mereka, mereka juga akan terus dikuatkan oleh Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia menjadi berkat bagi masing-masing keluarga. Kesehatan, kekuatan, sukacita, kami percaya Tuhan Kau yang akan limpahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang kami tahu, Tuhan selalu menjaga, melindungi mereka. Walaupun secara fisik lemah, tetapi kami percaya bahwa kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami membawa jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia hanya kepada Engkau. Penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka semuanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang hamil. Kita doakan supaya dalam masa-masa kehamilan Tuhan menyertai, dan Tuhan juga akan terus menolong ibu yang mengandung dan bayi yang dikandungnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Intan, istri daripada Bapak Eldo, dan Ibu Rizda, istri daripada Bapak Hendra. Dalam masa kehamilannya kiranya Tuhan Kau yang memimpin, menyertai, menjaga, melindungi ibu yang mengandung dan bayi yang dikandung, hingga pada saatnya nanti melahirkan dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari yang dijalani boleh dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang akan terus memimpin mereka. Anak bagi kehidupan mereka biarlah menambahkan sukacita bagi kehidupan masing-masing keluarga. Dan para orang tua juga akan terus diberikan hikmat untuk menjadi orang tua yang bisa membawa setiap anak-anak hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan Ibu Intan dan Ibu Rizda hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari kita berdoa untuk pergumulan masing-masing jemaat. Kita doakan masing-masing jemaat dalam pergumulan masing-masing, supaya mereka akan terus diberikan jalan keluar oleh Tuhan, dan di tengah-tengah kesulitan hidup yang ada, mereka juga akan terus menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat-Mu dalam pergumulan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Kau yang menolong dan memimpin mereka. Engkau yang membukakan jalan keluar, dan Engkau juga yang mampu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam pergumulan keluarga, dalam pergumulan anak, dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan apapun yang Tuhan titipkan, biarlah semuanya dijalani bersama dengan Engkau dan dengan penuh sukacita. Kami percaya melalui kesulitan hidup yang Tuhan izinkan dialami, Tuhan mengajar kepada setiap kami untuk kami terus bersandar dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan setiap jemaat-Mu melewati hari-hari dengan tetap melihat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari kita bersama-sama berdoa untuk
majelis dan hamba Tuhan yang melayani, baik yang ada di Lawang maupun yang ada di Pos PI Donomulyo. Kita doakan semuanya boleh bergandeng tangan memajukan akan pekerjaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk para hamba-hambamu yang melayani, baik majelis dan hamba Tuhan yang ada di Lawang maupun yang ada di Pos PI Donomulyo. Kami berdoa untuk Bapak Santoso, Bapak Joni, Bapak Denny, Ibu Imelda, Ibu Sinta. Kami juga berdoa untuk Ibu Intan, berdoa untuk Saudara Stephen, berdoa juga untuk Saudari Priska, untuk Ibu Hira. Kiranya Tuhan Kau yang menolong mereka semuanya, diberkati oleh Tuhan dalam keluarga masing-masing, dalam pekerjaan maupun dalam setiap pergumulan. Engkau hadir dalam kehidupan setiap majelis Tuhan, dan biarlah mereka semuanya juga akan terus dipimpin dalam mereka melayani Tuhan, diberikan kesatuan hati dan sukacita, sehingga mereka juga mampu memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Romli, Ibu Rahayu, berdoa juga untuk Pak Stefanus, juga untuk hambamu. Kiranya Tuhan Kau yang menolong setiap kami, bersama-sama kami diberikan hati yang sungguh-sungguh melayani dengan baik, dan kami juga bersama-sama bergandeng tangan dengan majelis untuk memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami terus memohon Tuhan Kau yang menyempurnakan. Kiranya kami semuanya akan terus diingatkan, dipimpin oleh Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami membawa majelis dan hamba Tuhan hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk pelayanan di Sekolah Pelita Kasih maupun di Pos PI. Kiranya Tuhan yang menolong lembaga pendidikan dan pos pelayanan pekabaran Injil ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Sekolah Pelita Kasih, sekolah yang Tuhan boleh titipkan untuk kami kerjakan di tempat ini. Biarlah lembaga pendidikan yang ada ini menjadi sarana kami untuk kami bisa melayani setiap anak-anak, dan kehadiran para guru-guru bisa menjadi berkat bagi mereka semuanya. Walaupun masih dalam masa pandemi, biarlah kehadiran semua yang ada di sekolah bisa menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan anak-anak yang Tuhan titipkan di sekolah ini, mereka semuanya juga mendapatkan berkat, baik berkat firman Tuhan maupun berkat ilmu pengetahuan. Kerjasama dengan para orang tua wali murid, kiranya Tuhan Kau yang memimpin, dan biarlah bersama-sama kami bergandeng tangan memajukan akan lembaga pendidikan yang ada ini. Memberkati hamba-hambamu yang ada di yayasan, memberkati koordinator sekolah, kepala sekolah, guru-guru dan seluruh staf karyawan. Biarlah bersama-sama diberikan hati yang sungguh-sungguh melayani untuk kebaikan Tuhan melalui lembaga pendidikan yang ada. Biaya operasional setiap bulannya kiranya Tuhan juga yang mencukupkan. Terima kasih untuk penerimaan siswa baru yang Tuhan juga berkarya. Engkau sudah mengirimkan setiap anak-anak untuk kami bina dan kami didik di tahun ajaran yang baru. Semua karena kasih Tuhan. Tuhan juga akan terus memberkati dalam rencana-rencana ke depan untuk perkembangan daripada sekolah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Sekolah Pelita Kasih hanya kepada Tuhan. Berdoa juga untuk Pos PI Donomulyo. Kiranya Pos PI ini juga boleh berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Memberkati penginjil Stefanus dan keluarga yang melayani di tempat sana. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Memberkati jemaat yang ada di sana. Kehadirannya menjadi berkat bagi orang-orang Donomulyo dan sekitarnya. Kesulitan-kesulitan hidup yang Tuhan izinkan dialami, biarlah menjadikan jemaat yang ada di Pos PI semakin hari semakin hidup mengandalkan Tuhan. Pergumulan-pergumulan di gereja kiranya Tuhan juga memimpin. Kerinduannya untuk mempunyai tempat ibadah yang permanen, Tuhan Kau yang mendengar, dan tepat pada waktunya Tuhan juga Engkau yang akan memberikan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita.
Kita terus mendoakan negeri kita supaya terus dipulihkan oleh Tuhan dan terlepas dari setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Kita juga terus berdoa untuk para medis yang berjuang, kiranya Tuhan yang akan terus menolong sehingga negeri kita ini semakin hari semakin lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Kau yang akan terus menolong dalam pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi, supaya negeri kami Tuhan Kau yang akan terus pulihkan dari berbagai pergumulan yang sedang dihadapi. Memberikan hikmat buat pemimpin negara kami, memberikan hikmat bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Biarlah semuanya boleh bergandeng tangan untuk memajukan akan negeri kami yang tercinta ini. Memberkati juga untuk para medis dalam perjuangannya melawan virus corona. Kiranya Tuhan Kau yang menolong, menjaga, melindungi mereka semuanya. Berdoa untuk para pasien, biarlah semuanya juga boleh disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksinasi yang sedang berjalan. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami semua sebagai bagian dari warga negara ini, kami menjadi warga negara yang baik, bisa mengikuti setiap peraturan yang ada, dan kami juga bisa saling menjaga satu dengan yang lainnya. Pemulihan daripada negeri ini sekali lagi Tuhan kami serahkan hanya kepada Engkau. Dan biarlah kehadiran kami setiap anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, kami terus hidup memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah pokok doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya kita terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan mendengar, dan tepat pada waktunya Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Mari kita mengakhiri akan persekutuan doa kita hari ini dengan kita mengarahkan setiap hati kita, dan terimalah berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita meninggalkan tempat kita masing-masing dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya menyertai kita semuanya dimanapun Bapak Ibu berada, dan kita juga terus menjadi orang-orang yang setia kepada Dia selamanya, mulai hari ini dan sampai Kristus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya, dan kiranya Tuhan yang akan terus menolong Bapak Ibu semua yang ada di tempat masing-masing. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jalani hidup dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi